Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 mahasiswa manajemen kelas D dari Universitas Mataram akan menjelaskan mengenai pengertian moderasi beragama menurut beberapa para ahli. Mulai dari pengertian moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut Quraish Shihab, Salman Al-Farisi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sampai dengan moderasi beragama menurut Kementerian Agama. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke video pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi merupakan seorang cendekiawan yang memperkenalkan konsep wasatiyah dalam teologi Islam modern. Ia mengemukakan bahwa Islam wasatiyah itu berarti pandangan mayoritas yang berlawanan dengan pandangan minoritas. Misalnya, Muslim ekstrim yang memiliki paham liberal. Selain itu, menurut Yusuf Al-Qaradawi, mazhab moderat haruslah berlandaskan pada prinsip yang rasional, harus seimbang antara syariah dan juga realitas modern. Konsep wasatiyah menurut Al-Qaradawi ialah upaya untuk menerapkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang seimbang agar tidak terlalu ke kiri dan tidak juga terlalu ke kanan, serta tidak terlalu fokus mengejar dunia namun cenderung mengabaikan akhirat. Contohnya seperti ini. Kita boleh saja bangga terhadap agama yang kita miliki, namun kita tidak boleh merendahkan agama lain. Karena konsep wasatiyah menurut Al-Qaradawi, kita harus di tengah-tengah. Kita harus berperilaku seimbang. Seperti ketika kita bangga dengan agama yang kita miliki, namun kita juga menghargai agama orang lain. Menurut Al-Qaradawi, wasatiyah atau bisa juga disebut sebagai at-tawazun, ialah upaya kita untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi, dua pinggir ataupun dua hal yang berlawanan atau bertolak belakang, agar salah satu di antara mereka itu tidak terlalu mendominasi dan mengasingkan yang lain. Seperti contoh, sebagai makhluk atau maksud saya sebagai manusia, tentu kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini kita berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Namun jangan sampai kita terlalu fokus mengejar kebutuhan dunia tersebut sehingga kita mengabaikan akhirat. Begitu juga sebaliknya, kita jangan sampai terlalu fokus terhadap akhirat dan mengabaikan dunia, karena dua perilaku tadi merupakan perilaku yang tidak baik. Konsep wasatiyah adalah konsep di tengah. Mengharuskan kita berada pada posisi tengah, mengharuskan kita untuk berperilaku seimbang. Seperti ketika kita fokus untuk mengejar dunia, namun dibarengi juga dengan tetap beribadah untuk menjadi bekal kita di akhirat. Jadi bisa dikatakan bahwa sebagai salah satu penggerak al-wasatiyah, di sini Yusuf Al-Qaradawi berusaha melepaskan umat dari belenggu sifat berlebihan, kekufuran, dan kesesatan. Yusuf Al-Qaradawi juga mengajak kita, para mahasiswa dan masyarakat, agar tidak melakukan amal dan ibadah tanpa ilmu. Karena jika kita melakukan amal dan ibadah tanpa ilmu, maka tentu itu akan membawa kita ke dalam kesesatan dan juga kekufuran. Sehingga dapat dikatakan bahwa Islam wasatiyah atau konsep beragama, maksud saya konsep moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi, dikatakan sebagai penyelamat umat di tengah ekstremisme, radikal, dan liberal, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Oke, itu dia konsep beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ingat ya, konsep moderasi beragama menurut Yusuf Al-Qaradawi, kita harus ada di tengah. Kita harus berperilaku seimbang. Oke, materi selanjutnya yaitu moderasi beragama menurut Quraish Shihab. Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rempang, Sulawesi Selatan. Quraish Shihab adalah seorang musafir kontemporer Indonesia yang sangat aktif dalam menghasilkan karya. Ia berasal dari keluarga berdarah Arab yang terpelajar. Ayahnya Abdurrahman Shihab 1905 sampai 1986
merupakan alumni dari Jam'iyat Al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan keislaman moderat pada masanya. Quraish Shihab sebagai salah seorang tokoh ulama di Indonesia juga mengungkapkan karakter moderasi Islam yang digambarkan dengan sikap sedang atau sikap tengah. Dikatakannya, berislam yang benar adalah tidak cenderung dan sikap berlebih-lebihan atau ifrat atau sikap meremehkan atau tafrid dalam kaitannya dengan berbagai masalah agama dan dunia. Dikatakannya lebih lanjut, suatu disebut moderat adalah tidak termasuk dalam kelompok yang ekstrim dalam beragama, karena moderasi Islam menggabungkan dua hak, yaitu hak ruh dan hak badan, tanpa mengabaikan satu sisi dengan yang lainnya. Begitu juga ketika melihat sesuatu, mereka berpikir secara objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai permasalahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pluralitas agama. Jadi untuk mencapai moderasi beragama diperlukan kemampuan untuk bersikap objektif dan komprehensif dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang ada. Quraish Shihab mengemukakan bahwasanya wasatiyah bukan suatu mazhab ataupun aliran baru dalam Islam, melainkan salah satu dari ciri utama ajaran Islam itu sendiri. Menurut Quraish Shihab, terdapat 4 pilar penting dalam moderasi beragama yang harus direalisasikan, yaitu yang pertama adil, maksudnya ialah memposisikan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Adil juga berarti tidak mengurangi atau melebih-lebihkan sesuatu. 2. Keseimbangan merupakan prinsip pokok wasatiyah. Jika keseimbangan tidak ada, maka keadilan tidak akan terwujud. Keseimbangan juga diartikan oleh Quraish Shihab tidak harus memiliki kadar dan syarat yang sama rata, karena bisa jadi bagian yang berukuran besar atau kecil dapat seimbang jika ditentukan oleh fungsinya. Yang ketiga, toleransi. Ya, batas ukur penambahan maupun pengurangan yang masih dapat diterima. Dalam ajaran Islam, toleransi adalah tidak memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama Islam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki adanya kedamaian jiwa di setiap individu. Yang terakhir itu tawassut. Tawassut ialah netral dalam bersikap, artinya berprinsip menjunjung tinggi keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa wasatiyah yang diajarkan Islam menghendaki pelakunya agar membuka kedua mata guna melihat ke kanan dan ke kiri layaknya timbangan. Namun kedua sisi enggan untuk memihak pada salah satu sisi, tetapi untuk melihatnya dalam mengambil unsur yang baik dari kedua sisi tersebut dan mempertemukannya pada titik tengah secara harmonis. Dengan demikian akan tercipta sebuah keseimbangan. Wasatiyah adalah keseimbangan yang memiliki prinsip tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Menurut Quraish Shihab, wasatiyah tidak hanya mengambil apa yang di tengah dari kedua sisi, melainkan keseimbangan pada semua problematik kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, serta senantiasa diiringi usaha guna menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, serta berlandaskan kepada petunjuk agama. Agama Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tetapi dengan perilaku yang penuh hikmah. Moderasi beragama menurut Salman Al-Farisi. Jadi, Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kesetiaannya dan kebijaksanaannya dalam memahami ajaran agama Islam. Meskipun tidak ada catatan langsung dari Salman Al-Farisi tentang moderasi beragama, tapi prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dapat memberikan pandangan tentang bagaimana moderasi beragama dipahami dalam konteks ajaran agama Islam. Jadi, moderasi beragama menurut Salman Al-Farisi ini adalah konsep yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan toleransi dalam praktek keagamaan. Menurutnya, moderasi beragama bukanlah tentang ekstremisme atau fanatisme, tetapi tentang memahami ajaran agama secara utuh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh rahmat, kasih sayang, dan pengampunan. Moderasi beragama juga mencangkup menghindari sikap yang berlebihan dalam beribadah
dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral serta etika agama tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah pandangan yang memberi ruang bagi pluralisme dan dialog antar umat beragama serta mendorong perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Agama menurut NU dan Muhammadiyah. Banyak kalangan yang menolak labelasi Nusantara pada Islam karena bagi mereka Islam berlaku universal dan tidak bisa disempitkan dengan perlabelan yang melekat pada sesuatu apapun. Perdebatan Islam Nusantara terletak pada term Nusantara. Sementara itu, meski pro dan kontra pada kalangan ulama Nahdliyin, gagasan Islam Nusantara dalam Nusantara dimaksudkan sebagai pemahaman, pengalaman dan penerapan Islam dengan segmen fikih muamalah sebagai dialektika hingga dalam batas-batas tentu ia memiliki perbedaan tersendiri. Salah satu contohnya Islam ortodoksi Nusantara. Moderasi beragama Muhammadiyah. Pada tahun 1993, Izon Effendi menyatakan bahwa polemik antara teologi Islam tradisional dengan teologi Islam rasional tidak lagi relevan. Alasannya mayoritas umat Islam, utamanya di kalangan akar rumput yang dilandakkan keterlatar belakangan, kemiskinan dan ketidakadilan, tidak merasakan manfaatnya. Untuk merespon masalah ini, Muhammadiyah menyuarakan tazid untuk menerjemahkan makna moderasi beragama. Dalam pengertian Muhammadiyah, tazid memiliki dua pemaknaan. Yang pertama, pengertian penyucian, berarti penyucian adalah Islam yang dicampur dengan pengertian syirik, bid'ah dan tahiyatul. Kedua, tahajud berarti pembaruan dinamis dan modernis khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah. Oleh karena itu, moderasi watasiyah dalam pandangan Muhammadiyah setidaknya memiliki ciri tiga hal, yaitu pertama, beriman, beribadah dimaknai secara mendalam, seimbang dan luas, tidak hanya menekankan kulit luar serta tidak merendahkan orang lain. Yang kedua, dalam akhlak tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah secara atribut atau simbolik, tetapi harus melahirkan ajaran hasanah. Ketiga, dalam amalah progresif dinamis. Selain prinsip tasawuf, Muhammadiyah juga memiliki prinsip tawazun atau seimbang, ta'adul yang artinya adil, sehingga Islam dapat diterapkan secara akal dan rasional. Dari 9 moderasi beragama menurut Kementerian Agama, yang akan kita bahas pertama yaitu i'tidal atau adil. Dalam bahasa Arab, i'tidal artinya adil atau tidak sewenang-wenang, sehingga hal ini dapat memudahkan kita untuk membagi sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Tidak hanya itu, dengan adanya sikap i'tidal atau adil, maka kita juga dapat mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban. Karena pada umumnya kita akan mendapatkan hak jika sudah menunaikan kewajiban. Adapun mengenai contoh perilaku i'tidal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita tidak suka orang lain menghina agama kita, maka kita juga tidak boleh menghina agama orang lain. Karena akan sangat tidak adil jika kita bebas menghina agama mereka, sementara mereka tidak boleh menghina agama kita. Sehingga agar keadilan itu tercipta, maka kita tidak boleh menghina agama mereka, dan mereka juga tidak boleh menghina agama kita. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tawasud atau moderat. Tawasud ialah suatu pandangan atau perilaku yang mengambil jalan tengah di antara dua perilaku yang berseberangan atau kelewatan, agar salah satu di antara dua perilaku tersebut tidak ada yang mendominasi. Contohnya seperti, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu konsekuensi atau baik buruknya dari keputusan tersebut. Seperti contoh, ketika kita ingin membeli novel, terlebih dahulu kita harus mempertimbangkan dari mana uang beli novel itu berada. Apakah dari uang yang memang kita sisihkan untuk membeli novel, atau uang untuk membayar kos-kosan? Atau mungkin juga kita bisa pertimbangkan, apakah novel tersebut akan bermanfaat atau akan kita baca, atau hanya untuk pajangan semata. Jadi, itulah salah satu contoh tawasud dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga ada tasamuh atau toleransi. Jika ditinjau dalam bahasa Arab, tasamuh artinya samhun atau memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu artinya menghargai, menghormati, atau memperbolehkan sesuatu itu berbeda dengan pendirian kita. Menghargai di sini bukan berarti kita menyetujui atau membenarkan. Namun menghargai di sini itu lebih kepada toleransi itu sendiri. Adapun contoh tasamuh atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sedang melaksanakan kerja kelompok, kemudian tiba-tiba terdengar suara azan. Maka teman-teman yang non-muslim akan memperbolehkan teman-temannya yang muslim untuk melaksanakan ibadah. Itu merupakan salah satu rasa toleransi. Materi selanjutnya yaitu kedua atau kepeloporan. Kedua berarti melakukan apa yang diucapkan dan mengucapkan apa yang sudah dilakukan. Seperti seorang guru atau pendidik harus bisa menampilkan suri tauladan yang baik di depan anak-anak didiknya. Metode kedua hasanah yaitu suatu metode pendidikan dan pengajaran Islam dengan cara pendidik atau guru memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik agar ditiru dan dilaksanakan. Yaitu materi ishal atau reformasi. Ishal dalam ensiklopedia religi adalah perdamaian dan penyelesaian pertikaian. Adapun menurut istilah, ishal adalah mendamaikan suatu pertikaian. Kalau dalam suatu golongan terjadi perbedaan, tidak perlu ada pihak ketiga yang menengahi dan mengishalkannya karena dikhawatirkan pertikaian akan tidak bisa terselesaikan. Adapun cara-cara manusia berishal diantaranya melakukan kewajiban dan menjauhi larangannya, meletakkan sesuatu sesuai fungsinya, berlaku adil, memberi manfaat, dan mengutus juru damai. Ishal adalah suatu istilah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ishal berasal dari kata ashalu yushilu ishalan yang artinya perbaikan, keselamatan, dan perdamaian. Ishal menurut Al-Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, zikir, dan sholat di waktu malam yang tenang. Melaksanakan ishal adalah melakukan perbuatan yang baik dengan cara keadaan yang tenang yang dapat memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain. Seperti keadaan seorang mengerjakan sholat malam adalah suatu ishal yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan memberi kebaikan kepada orang lain. Karena dapat mencegah dari perbuatan mungkar dan memberikan kebaikan demi keselamatan dan perdamaian. Maka sesuatu dapat dipandang sebagai ishal jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Sebaiknya perbuatan yang menimbulkan mudarat tidak disebut ishal. Dengan demikian, tolak ukur satu amal atau tidak terletak pada nilai manfaat atau mudarat yang dilakukannya. Definisi surah memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sejalan dengan ini, kata syurah dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat, untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan secara istilah, dari beberapa ulama telah mendefinisikan surah, yakni seperti Ar-Raghib Al-Asfasani yang mendefinisikan surah sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta surah. Contohnya diskusi kerja kelompok, musyawarah dalam memilih ketua kelas. Yang selanjutnya al-lanaub atau anti kekerasan. Al-lanaub adalah sikap dan ekspresi yang mengutamakan keadilan dan menghormati segala tatanan kehidupan dengan menolak tindakan kekerasan dan menolak tindakan perusakan serta tidak bersikap ekstremis. Contohnya menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Contohnya juga menghormati hari nyepi dan dengan tidak membuat keributan. Selanjutnya, moderasi beragama menurut Kementerian Agama adalah muwatonah atau cinta tanah air. Muwatonah ini merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada sikap saling tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai perilaku seperti membantu tetangga, mengunjungi orang sakit, menyumbangkan barang-barang kepada yang membutuhkan, dan berbagi rezeki kepada orang lain.
Contoh konkretnya adalah membantu tetangga membersihkan halaman, membantu teman yang sedang kesulitan dalam pekerjaan atau belajar, atau berpartisipasi dalam program sosial untuk membantu komunitas yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir ada iktiraf al-urf atau ramah terhadap budaya. Iktiraf al-urf adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada pengakuan atau penghormatan terhadap adat atau kebiasaan yang baik dalam masyarakat. Ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang diakui secara luas dalam satu budaya atau masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang mencerminkan iktiraf al-urf bisa berupa menghormati orang tua, menjaga adab dalam berkomunikasi, menghormati orang yang lebih tua, atau mengikuti norma-norma sosial yang baik seperti memberikan salam kepada tetangga atau mengucapkan terima kasih kepada orang lain.